kalau ini gunung dikeruk, kalau ini gunung diruksak. Sedangkan menurut kepercayaan kami di gunung itu adalah ada Dangiang, ada Dedemit. Kalau seandainya gunung tempat-tempatnya ibaratnya lelembutan, tetapnya Dangiang, tetapnya ibaratnya roro halus, itu diruksak. Sama aja kalau manusia tidak punya rumah. Itu sama kayak manusia. Jadi kalau memang tidak bisa pulang, tidak bisa istirahat di tempatnya yang nyaman, itu berkeliaran. Kalau sudah berkeliaran, masuklah ke tubuh manusia. Nanti bisa ke wabah, karena banyak kadang-kadang di satu kampung mana nih, yang satu kampung resah, sakit terus gitu. Kalau dilihat faktor, padahal ada yang terdekat kampung itu, ada hutan yang dirusak. Alam kalau sudah bergerak, tidak tahu itu orang kaya, tidak tahu itu orang miskin, tidak tahu itu pejabat, tidak tahu itu masyarakat, digelar semuanya. Mengupas ragam cara berkelanjutan dalam kehidupan. Saya Kiki Nasution, inilah Sabda Bumi. Renungan untuk peradaban. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh para leluhur kita dengan berbagai bencana yang terjadi di era modern sekarang, dari perubahan iklim, wabah besar, sampai krisis pangan, membuktikan bagaimana mitos dan ramalan leluhur di berbagai kultur tradisional semakin relevan untuk didengar. Mengapa para leluhur terdahulu sudah khawatir bahwa masa kehancuran ini akan benar-benar terjadi? Apakah manusia memang ditakdirkan untuk punah oleh ulahnya sendiri? Di episode ini, kita berjumpa dengan Ayah Karmain, seorang warga kampung Cibeo dari Baduy Dalam. Kita akan membahas bagaimana pandangan Sunda Wiwitan Baduy dalam melihat tanda-tanda alam dan menerjemahkannya sebagai peringatan yang diberikan untuk manusia agar selamat dari bencana. Halo, selamat datang kembali di Sabda Bumi. Kali ini kita berada di lebih tepatnya perbatasan Baduy Luar, menuju Baduy Luar. Dan di sebelah saya ini ada Ayah Karmain, salah satu warga Cibeo di kampung Baduy Dalam. Sehat, Ayah? Sehat. Dan mungkin sedikit konteks, Baduy adalah salah satu titik baliknya Sabda Bumi ya. Perjalanan saya mempelajari berbagai tradisi dan lebih kedekatan alam itu berkat Baduy lah gitu. Jadi episode ini spesial karena episode ini juga sebuah hasil kolaborasi dengan Project Multatuli yang bakal kita bahas sangat menarik dengan topik-topiknya. Untuk penonton Sabda Bumi nih yang mungkin belum pernah ke Baduy gitu kan. Ayah sehari-harinya ngapain ya? Kalau sehari-harinya ayah mayoritas bertani. Selain sehari-harinya itu suka memang berhadapan dengan tamu-tamu peneliti mengenai alam biasanya gitu. Ya Baduy kan sekarang mulai banyak dikenal banyak orang ya gitu kan. Maksudnya ya apalagi sekarang banyak wisatawan datang juga gitu kan. Dan banyak mungkin orang tahu kan Baduy Luar dan Baduy Dalam nih gitu kan. Dan mungkin ini sih ya maksudnya mungkin bagi orang yang belum tahu kayak sebenarnya peran Baduy Dalam dan Baduy Luar itu apa sih gitu? Baduy Dalam itu kami ditugaskan untuk menjaga alam. Menjaga alam. Baduy Luar juga sama untuk menjaga alam, cuman lebih ke hubungan ke pemerintahan formal di luar. Tugas Baduy Luar itu. Ya, semuanya memang alam harus kompak sih yang menjaga, tapi kami Baduy Dalam difokuskan untuk harus menjaga alam dan kelestarian alam. Berarti kalau aku tangkap Baduy Dalam tuh sebenarnya lebih banyak tugasnya ya Pak? Lebih ke banyak tugas gitu ya. Salah satu pantangan yang paling terkenal lah yang kayak mungkin banyak teman-teman tahu kan, salah satunya itu menolak modernitas ya. Dan nggak boleh pakai sepatu gitu kan. Mungkin aku pengen dari ini deh ya, kenapa orang Baduy Dalam tuh nggak boleh pakai sepatu dan harus jalan kaki? Yang diamanahkan oleh leluhur kami itu ternyata supaya manusianya ini bersahabat sama alam, ternyata tidak usah memakai alas kaki. Kita tujuannya harus bersahabat sama alam. Tuh, maka kami dari aturan adat dari leluhurnya bahwa orang Baduy Dalam tidak bisa memakai alas kaki karena ternyata kita ini harus bersahabat sama alam. Jadi kayak semacam langsung bersentuhan tanpa ada batasan gitu ya. Gitu. Harus bersentuhan tanpa ada batasan. Kalau memang ada batasan itu menganggap
ibaratnya itu kurang bagus. Jadi kita harus bersentuhan dengan alam. Maka kami khusus orang berdalam tidak diperkenankan untuk memakai alas kaki. Aku juga sering dengar ya kalau di beberapa dialog di pas saat aku berada di Cibeo tuh ya, kenapa juga nggak boleh berkendara, naik kendaraan itu karena di Baduy itu ada semacam apa ya, kayak larangan kalau sesuatu dipercepat tuh nggak baik juga gitu ya. Tugas-tugas kami itu, tugas di Wiwitan itu kan karena kami tadi mengarah ke alam dan sesuai dengan amanah leluhur kami yang kami mesti kita jalankan dari generasi ke generasi. Karena tugasnya itu, kenapa khusus orang Baduy Dalam tidak bisa satu contoh menaik kendaraan? Karena kalau menuju istilahnya pakai kendaraan itu, orang itu harus menerima sesuai dengan amanah leluhur. Sedangkan amanah leluhur walaupun kita tujuannya ingin cepat gitu, itu kan tujuannya harus bisa menyesuaikan dengan sesuai amanah leluhur. Karena amanah leluhur itu tidak ada kata naik kendaraan, tidak ada kata pakai alas kaki khusus orang Baduy Dalam, karena tugas kami kan tugas tapak di Wiwitan namanya. Tugas tapak di Wiwitan, artinya tugas tapak di Wiwitan itu harus bisa bertapa. Sedangkan bertapa itu bukan hanya bertapa itu tidak makan. Bertapa itu maksudnya untuk menahan nafsu. Untuk menahan nafsu. Bagian nafsu, amarah, luamah, sawiyah, mutmainah. Orang itu pasti mempunyai nafsu, mempunyai amarah, mempunyai keinginan. Tapi harus kita dibatasi dengan pemikiran kita tersendiri. Harus kita koreksi diri, harus kita mengkaji diri agar tidak lepas dari amanah leluhur. Mungkin kalau aku sedikit interpretasi ya, aku nangkap gitu kan. Maksudnya mungkin banyak peraturan-peraturan diturunkan dari leluhur ini gitu kan, berbagai tradisi itu supaya ngebatasin manusia itu tidak serakah lah gitu ya, kurang lebih ya. Mengarah ke situ. Kalau memang ibaratnya banyak penyelewengan dari amanah leluhur, lalu kami sebagai generasi penerus, kami bisa aja ditegur dengan cara batin. Sedangkan batin itu yang kami tidak bisa diluka-liku, karena batin itu yang paling bahaya menurut kami. Karena kami mah tetap sesuai dengan amanah leluhur kami. Kenapa kami tidak bisa kalau ke jalan-jalan ke kota tidak bisa naik kendaraan, tidak bisa memakai alas kaki, karena sesuai dengan amanah leluhur. Perjalanan manusia itu biar alam menghargai manusia, manusianya menghargai alam agar kita selaras. Nah itu berkelangsungannya kita bisa menjaga kelestarian gitu. Sesuai dengan pesan-pesan leluhur kami yang diperbolehkan di Baduy Dalam itu pakaian itu hanya diperbolehkan 2 warna, putih sama hitam. Kenapa yang diperbolehkan cuma 2 warna? Karena alam kita ini ada semacam siang dan malam. Itu suatu lambang. 1, 2. Yang putih itu mengarah ke mana? Kalau ngomongin ibaratnya suci. Yang putih itu lambanglah kesucian. Yang hitam apa? Yang hitam itu lambanglah ibaratnya lambang yang nggak benar, salah lah ibaratnya aturannya gitu. Iya, kesalahan, lambang kesalahan hitam ini. Maka yang diperbolehkan orang Baduy Dalam putih sama hitam. Tidak bisa memakai cara warna-warna lain karena kami sudah merupakan aturan leluhur kami seperti itu. Kami tidak lepas dari amanah leluhur karena kami merasa kalau memakai warna lain merasa dosa hukumnya. Ya. Aku juga tadi nangkap ya dari percakapan Ayah kan ada bilang ya kalau batin tuh penting dirawat ya tadi karena. Ya. Menurut Ayah kalau misalnya gini ya, maksudnya apakah ketika batin kita rusak, ketika kita nggak menjaga perintah-perintah leluhur, itu akan berakhir ke lingkungan yang rusak ya, kayak alam yang rusak. Hukum ini bukan hanya hukum tata negara. Hukum itu ada hukum alam kan. Nah, hukum alam kalau memang kita sudah nyeleweng dari amanah leluhur, lalu nggak taat kepada aturan amanah leluhur, nah itu pasti di situ kalau seandainya ada yang melakukan penyelewengan,
merasa dirinya kena hukum karma gitu. Karma. Jadi pasti kapanpun waktunya kalau menyeleweng dari aturan pasti ada hukumnya, hukum karma. Artinya sepertinya contoh kecilnya, siapa yang menggigit cabai pasti itu pedas gitu. Nah, siapa itu menyeleweng dari aturan adat amanah leluhur pasti itu ada hukumnya. Biasanya kena batin. Di bagian nafsu sama kayak manusia biasa yang di luar bagian nafsu. Cuma kami dibatasi dengan pemikiran walaupun kami hidup sederhana, walaupun kami sangat kalau melihat kemajuan zaman, sebetulnya kami sudah ketinggalan zaman gitu. Kalau melihat kemajuan kami sudah terbelakang gitu. Tapi kami nggak merasa terbelakang karena kami mempunyai keyakinan bahwa kami itu nggak mau lepas dari amanah leluhur gitu. Kalau memang lepas dari amanah leluhur pasti hukumnya dosa. Kalau masa dosa kita pikirannya nggak tenang gitu. Jadi mau melakukan apa aja kita dibaca dulu ke belakang. Wah, leluhur kita ini pernah dulu mengucapkan itu ternyata di baliknya ada apa gitu. Nah, maka kami bila mau melakukan sesuatu kita pikir dulu belakang gitu. Kan belakang itu udah ada amanah. Jadi amanah itulah yang mesti kita pelihara, mesti kita junjung tinggi, mesti kita taati gitu. Benar. Gitu. Dari situ juga kita ketahui memang pada hukum karma yang kayak Ayah cerita ini sebenarnya alam juga nggak pernah diam kan. Dia Nggak selalu pernah diam. apa yang kita kasih, apa yang kita lakukan ke alam tuh akan alam memberi balik gitu. Memberi kan. balik. Itu udah mutlak ya. Iya, udah mutlak. Hukumnya itu udah mutlak bahwa siapapun orangnya yang ada di muka bumi ini harus bisa kita mikir semuanya bahwa alam ini sudah bersedia untuk umatnya, apa aja sudah bersedia untuk umatnya. Tetapi umatnya harus bisa menjaga, harus sesuai dengan perjalanan kita yang kita lakukan sehari-hari. Apa yang sekiranya bisa kita lakukan yang tidak terlalu merusak alam? Apa yang kira-kira yang membuat ulah terhadap alam? Kita juga alam harus bisa menghargai manusia. Manusia juga harus bisa menghargai alam. Jadi sebalik-sebaliknya gitu. Kalau ini alam tidak bisa menjaga dari hati nurani masing-masing, akan nanti kalau sudah alam marah, kalau alam sudah emosi, sebetulnya alam itu tidak jauh beda dengan wujud manusia menurut cerita, menurut leluhur, menurut amanah. Karena disebut ada begini cerita-cerita tuh. Kata orang tua amanahnya dulu. Kita suka merenung, kita suka ngobrol sama orang tua cerita-cerita. Alam ini tidak jauh berbeda dengan wujudnya manusia. Alam tatanan Pulau Jawa ini ceritanya Nyang Hulu kajungkulan, nunjang kabalangbangan. Bahasa ininya. Nah, namanya Nyang Hulu kajungkulan, ujung kulon itu ada posisi di barat. Oke. Jadi Nyang Hulu kajungkulan, nunjang ke Balangbangan. Balangbangan itu Sangyang Dampal adanya di belah wetan. Nah, dari ujung kulon Sangyang Sirah sampai Sangyang Dampal ada namanya tulang punggung Gunung Kendang. Nah, tulang punggung Gunung Kendang ini yang mesti oleh semua pihak siapapun orangnya, tulang punggung Gunung Kendang ini kalau ibarat manusia sama tulang punggungnya dari hulu sampai telapak kaki adanya di Balangbangan. Ini tulang punggung Gunung Kendang ini sebagai sumber-sumber mata air semuanya di sini. Nah, ini yang mesti kita jaga. Dari hulu Gunung Kendang ini sebelah sini pasti ada mata air ke sini. Dari sebelah sini pasti ada mata air ke situ. Nah, maka semua pihak bukan hanya masyarakat Baduy, semuanya harus bisa menjaga itu. Adalah ini paru-parunya di sini. Nah, itu kami sekarang kalau ngomongin mengenai alam, kami yang dibilang masyarakat awam merasa sedih sekarang. Sedih karena amanahnya toh begitu, ternyata manusianya yang melaksanakan sekarang ya seperti ini. Sampah berserakan di mana-mana, gunung sudah ibaratnya sudah dikorek, lebak sudah diruksak, buit sudah dirobah. Nah, alam sekarang ini waktu kemarin ada booming di negara di luar di pemerintah, bahkan ada COVID. Nah,
sebetulnya kalau kami, masyarakat kami yang kami mikir, walaupun kami masyarakat awam, karena kami memikir, itu semacam keluarnya COVID itu termasuknya kami emang nggak merasa kaget, kami nggak merasa ibaratnya hal baru. Itu dari dulu juga ada. Ya, itu sudah diperingatkan. Sudah diperingatkan. Padahal kalau kita pikir depannya, pikir belakangnya, itu untuk menggaingkan manusia yang ada di muka alam ini. Biar mereka sadar. Biar mereka sadar. Itu menggaingkan manusia supaya mikir. Merenungkan. Hayo kita bersama-sama berdoa sesuai dengan ini masing-masing. Hayo kita pikir, hayo kita selamatan, harus kita junjung tinggi tentang pelestarian alam. Ada wabah COVID itu, disitulah kita harus kumpul bersama, kita bersujud ke Maha Pencipta bahwa kita lagi diperingatkan oleh Maha Kuasa. Gimana cara jalan keluarnya? Harus kita mikir begitu, mikir sama-sama. Yang manusia ini kan numpang di muka bumi ini. Gitu. Kita harus sadar, itu bukan dikasih peringatan oleh Maha Pencipta, bukannya sadar, memikir, merasa dikasih lapangan kerja. Kesempatanmu jual inilah, kesempatanmu jual itulah. Itu sama juga kecampur dengan politik gitu. Benar. Maka kami di Baduy, di wilayah Kanekes Baduy khususnya, kami itu berwanti-wanti dari sebelumnya. Ayah juga sudah pernah cerita bakalan ada penyakit keras, bakalan ada ibarat banjir bandang, bakalan di setiap mana tempat-tempat maksiat ada batuk alam ini, banyak ada tanah. Ternyata ada gitu, ada tanah. Itu ternyata wabah seperti itu. Dulu juga udah diperingatkan karena manusianya tidak tergeing, tidak terketuk, tidak dipikirkan latar belakangnya, perilaku hidupnya sagawaya, tidak dibatasi karena mengejar tadi ibaratnya kebutuhan materi-materi, tidak dipikirkan latar belakangnya, harus tidak dipikirkan. Generasi kita ini mau dikemanakan nanti gitu kan? Benar. Ada salah satu peraturan yang mungkin cukup banyak dibicarakan ya di wilayah kota itu, kalau masyarakat Baduy itu bahkan ya anak-anaknya tidak boleh masuk ke pendidikan formal ya gitu. Nggak boleh sekolah formal. Dan sebenarnya aku pengen tahu ya, kalau saya dari secara alasannya kenapa ada larangan kayak nggak boleh sekolah formal tuh kenapa ya? Perjalanan kami orang Wiwitan, atau orang Kanekes, atau orang Baduy dalam maupun Baduy luar, tidak mengarah kepada dunia pendidikan karena kami tugas tapak di Wiwitan. Banyak amanah-amanah leluhur yang mesti kita pertahankan secara batin. Artinya ngaruh itu kalau memang merasa mereka sudah pintar, sudah apa aja bisa. Kata orang tua mah kalau sudah pintar mah kebanyakan, kalau orang yang pintar, kata orang tua, kalau udah pintar mah biasanya suka minterin gitu. Aku sering dengar juga katanya ada kalau misalnya kalau keblinger ya. Kalau misalnya terlalu bisa. Jadi sok nunggus pinter mah bisana pinter kebalinger katanya gitu. Pinter kebalinger artinya ujungnya pola pikir yang namanya dunia pendidikan. Kalau kita tuntut, kalau kita korek, sebetulnya kalau kita bisa menjalankannya, itu yang namanya dunia pendidikan, itu bagus, menurut kami juga bagus gitu. Tapi keperuntukan orang yang di luar, yang bukan masyarakat adat. Benar. Tapi kami tugasnya, kami bukan tidak ditawarkan dari sejak dulu juga. Pemerintah tidak ada kekurangan untuk menawarkan ke masyarakat adat kami, khusus di Baduy dalam maupun Baduy luar. Tapi itu kan pilihan kami. Benar. Pilihan kami bahwa kami ini, karena kami nggak mau lepas dari amanah leluhur, itu walaupun kami hidup sederhana, ya itu pilihan kami. Benar. Inginnya seperti itu. Kalau aku tangkap berarti yang pada akhirnya ini masalah peran ya. Maksudnya kalau dari ayah bilang kan ya masalah pendidikan formal itu ya memang ya peran masyarakat luar yang peran masyarakat gitu. luar Dan peran orang Baduy adalah menjaga alam. Tapak di Wiwitan. Tapak di Wiwitan ini kan ya. Jadi kayak semua pengerti peran. Tapi aku salut sih ya, maksudnya orang Baduy itu apa ya, kayak semacam sudah mengerti perannya gitu ya. Nah yang aku penasarannya gini ya, maksudnya ya dengan situasi bumi yang sekarang makin parah lah gitu kita bilang ya kan, banyak kerusakan, banyak keserakahan terjadi. Sebenarnya menurut ayah sendiri ya, atau menurut perspektif orang Baduy atau perspektif Sunda Wiwitan itu
tugas manusia secara umum ya, misalnya nggak hanya orang Baduy tapi manusia seluruh yang kita tinggal di bumi ini, tugas kita tuh apa ya sebenarnya? Ya tugas kita tugas untuk menjaga alam. Bukan hanya masyarakat Baduy Dalam aja, semuanya keseluruhan yang merasa numpang di bumi alam ini harus kita bisa menjaga semuanya. Mau tidak mau harus mau. Harus mau kita menjaga alam, karena kalau alam sudah marah, alam kalau sudah emosi, nanti rahasia yang alam ini nanti bisa bergerak sedikit, bisa semuanya kebasmi oleh alam itu. Alam kalau alam udah marah, alam udah emosi, itu tinggal kita bersedia, tinggal siap kita, ibaratnya beberapa menit bisa jadi bisa tenggelam gitu ini semuanya. Kalau memang manusianya tidak sadar, bukan hanya masyarakat Baduy Dalam aja, Baduy Dalam, Baduy Luar, keseluruhan yang ada di bumi alam ini harus kita sadar semuanya. Benar. Gitu. Sebenarnya salah satu apa ya, kayak amanat leluhur yang membuat aku sadar, yang kemarin aku juga baru baca, itu tentang Pikku Karuhun ya. Yang misalnya gunung nggak boleh dihancurkan, lebah nggak boleh apa, dan yang panjang nggak boleh dipanjangin, pendek nggak boleh nggak boleh potong. Masalah itu bicara tentang keseimbangan lah gitu kan. Sebenarnya dari arti Pikku Karuhun tuh apa ya? Hirupna manusia mak wayah dan yang wayahna, kata bahasa Sundanya itu. Jadi entong loba teuing laga cenage. Sing hade sing ati-ati paraniti, masing hade para ceka ngaraksana ngajagana urang ngudu sasuai. Soalna eta gunung cenage teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak, buyut teu meunang dirobah. Lamun nu lojor cenah teu meunang dipotong, lamun pendek cenah teu meunang disambung, lamun gede cenah teu meunang dicokot, leutik teu meunang ditambah. Jadi aturannya itu memang harus sudah itu. Nggak boleh ditambah, nggak boleh tambah, nggak boleh dikurangin. Kalau sudah toh itu ya itu aja. Walaupun bagaimana kita, memang itu haknya kita manusia. Ternyata ya seperti itu, amanah-amanah wiwitan itu ya memang seperti itu. Maka nggak bisa dikurang-kurangi, nggak bisa dilebih-lebihi. Kata bahasa Sunda kan yang tadi, bahasa Indonesianya, yang panjang ya udah itu panjang, yang pendek ya udah itu pendek, yang besar ya itu yang besar, biarkan saja, yang kecil gitu itu ya biasakan itu kecil, apa adanya, karena itu amanah leluhur gitu. Aku juga ada kemarin dengar di CBO ya, ada salah satu dialog gitu kan, ada kayak apa ya, kayak nama sebuah, aku bingung namanya roh atau apa, cuman dangyang ya yang tinggal di hutan ya. Kenapa ayah nyebut tadi gunung tuh menang dilebur, lebak tuh menang dirusak? Artinya yang namanya gunung, kalau ini gunung dikeruk, kalau ini gunung dirusak. Sedangkan menurut kepercayaan kami di gunung itu adalah ada dangyang, ada dedemit. Nah artinya dangyang sama dedemit itu roh-roh halus. Kalau seandainya gunung tempat-tempatnya ibaratnya lelembutan, tempatnya dangyang, tempatnya ibaratnya roh-roh halus, itu diruksak. Sama aja kalau manusia tidak punya rumah. Manusia kalau tidak punya rumah, nggak ada tempat balik, nggak ada tempat istirahat, gelisah dong. Dan bisa tempat di mana aja karena tidak punya tempat balik kan. Nah, kayak lelembutan, kayak dangyang, kayak roh-roh halus, kayak dedemit, itu sama kayak manusia. Jadi kalau memang tidak bisa pulang, tidak bisa istirahat di tempatnya yang nyaman, itu berkeliaran. Kalau sudah berkeliaran, masuklah ke tubuh manusia. Yang aku tangkap juga, aku pernah dengar kalau dangyang ini ketika rumahnya dihancurkan, yang hutan, misalnya gunung gitu kan, mereka bisa bikin orang sekitar tuh sakit ya. Pasti. Nanti bisa ke wabah, karena kalau sudah nyurup ke manusia, yang namanya lelembutan, yang namanya dangyang, yang namanya ibaratnya ada yang mengatakan jurig. Kalau yang namanya jurig bangsa setan masa gitu nyurup ke manusia, kelakuannya kayak setan gitu manusianya. Maka banyak orang yang berkeluyuran tidak karuan kayak orang stres, padahal kemasukan dari makhluk-makhluk halus tadi gitu. Menurut kepercayaan kami seperti itu. Berarti kayak memberikan energi buruk lah gitu iya, ya, gitu. ketika dangyang marah gitu ya. Gitu. Banyak kadang-kadang di satu kampung mana nih, yang satu kampung resah, sakit terus gitu. Kalau dilihat faktor, padahal ada yang terdekat kampung itu ada hutan yang dirusak.
Itu jadi karena lelembutan atau makhluk atau ibaratnya dangyang itu tidak nyaman, merasa rumahnya diganggu, akhirnya berkeliaran masuklah ke tubuh manusia. Manusialah yang kesurupan, akhlaknya kayak setan, akhlaknya kayak jurik, akhlaknya kayak, jadi seperti itu. Maka itu kenapa kita harus jaga hutan itu. Hutan itu isinya ya seperti itu, makhluk-makhluk yang gaib, dangyang, itu tergantung nyebutnya orang itu. Sama bahasa Baduynya itu. Berarti kayak ketika ya hutannya rusak, berarti di sekitar tuh ada aja yang bisa bikin resah atau sakit. Pasti, ya, pasti udah pasti ya. Udah pasti itu. Secara pemahaman orang adat Baduy pasti. Maka kita harus jaga, harus kita amankan oleh semua pihak bahwa jangan sampai yang gunung-gunung itu diusik lah. Harus kita jaga, lestarikan. Gitu. Benar. Jadi waktu itu aku ada baca artikel di Project Multatuli yang nulis tentang artikel tentang Baduy pas masa pandemi waktu itulah ya gitu kan. Dan ternyata dari artikel yang aku baca dari laporan Project Multatuli ini ternyata dulu tuh pas pandemi kasus tuh 0% ya di Baduy ya. Iya. Ya, memang 0% karena kami dari sebelumnya sudah mengumpulkan para tokoh adat plus kepala kampung berserta masyarakat duduk di satu tempat tujuannya untuk menjaga yang booming di luar ibaratnya dibahasakan mau ada COVID ya. Kami kalau kata bahasa Sunda mah kita harus sedia payung sebelum hujan gitu. Siaplah berdoa sesuai dengan kepercayaan. Jangan sampai masyarakat ini kena itu COVID kalau bahasa luarnya. Padahal COVID eta suatu peringatan sebetulnya. Maka kami sebelum ada COVID itu warga dipaparkan, dijelasin bahwa mau ada wabah seperti itu, tapi masyarakat dikasihlah ciri kayak diikat oleh benang kapuru. Nah itu tujuan benang kapuru ini. Jadi tujuannya untuk sebagai penolak bala gitu. Maka di setiap masyarakat dikumpulkan, dipaparkan agar memakai itu karena disaratin lah untuk tolak bala, untuk menjaga hal-hal yang seperti penyakit yang kemarin. Maka alhamdulillah di Baduy mah gitu mengenai yang COVID kemarin, alhamdulillah cuman ininya kena himbas dari luar aja. Artinya begini, di Baduy juga tetap kena himbas karena apa? Biasanya yang barang tadinya standar harga murah bisa dijangkau sama masyarakat kecil, lalu naik barang-barang yang dari luar. Nah itulah kami kena himbas di situ gitu ya. Gitu. Jadi ini ceritanya kalau disaratin, ini yang kaitan dengan makhluk-makhluk halus. Jadi udah ada tandanya, berarti ini manusia sudah terikat-ikat. Artinya sudah bersiap-siap gitu. Dijaga gitu. Nah itu maka diikatlah oleh gelang kapuru ini gitu. Dan itu dari kecil pas lahir udah dipasang gelang kapuru. Karena itu sudah wajib hukumnya orang Baduy dalam Baduy luar itu memakai gelang kapuru ini. Wajib hukumnya. Wajib ya. Iya. Ada salah satu artikel yang dia dari penulis Faisal Irfani. Dia wawancara sama Jaro Saija. Nah, Jaro Saija bilang gini, semua sakit tuh ada obatnya. Sakit kepala, sakit perut, ada mantra-mantranya. Itu bisa disembuhkan pakai puasa. Kenapa puasa ya? Maksudnya apa ya? Artinya memang jadi semua jenis sakit memang ada obatnya, tapi biasanya kami umumnya karena dulu mah boro-boro ibaratnya banyak obat, kami lebih memilih ke alam. Kalau umpamanya sakit kepala, adalah jukut bau. Kalau umpamanya sakit perut, buang air terus, adalah namanya daun jambu batu atau rende carat. Jadi kami lebih memilih ke ramuan-ramuan alam, tumbuhan-tumbuhan liar. Gitu. Tapi ada juga yang kita namanya harus puasa. Artinya yang puasa ini kita harus puasa, harus bertapa, kita sujud ke leluhur kita. Nah, leluhur kita mohon ampun, kami tidak lepas dari kesalahan perilaku hidup kami. Nah itu artinya kita harus puasa, gitu. Puasa untuk menjaga kita, memohon, kita memaaf ke leluhur kita, ke Maha Pencipta kita bahwa kita ini harus puasa, membayarlah itu akhlak-akhlak kita yang
di luar aturan gitu. Tujuannya puasa itu. Ya, jadi kan mungkin aku kan kunjungan aku ke Baduy luar dan Baduy dalam itu kan udah lumayan sering lah, intens juga beberapa tahun ini gitu kan. Dan aku semacam mungkin dari kacamata yang aku lihat gitu kan ya. Apa ya tuh? Ya maksudnya kayak sekarang kan kayak banyak banget yang khususnya di Baduy luar ya, itu banyak sampah plastik bertebaran di mana-mana gitu kan. Dan apalagi juga sekarang tamu-tamu tuh makin banyak gitu kan ya. Dengan banyaknya tamu datang pasti ada macam apa ya, kayak mungkin khususnya untuk anak-anak Baduy atau Baduy luar mungkin melihat kayak godaan ya elemen-elemen modern lah gitu kan dari kota. Menurut Ayah itu sebuah tantangan nggak? Kalau mengenai perubahan dengan adanya dari tahun ke tahun menambah, apalagi generasinya ibaratnya kurang begitu pakem sama aturan, kurang begitu pakem sama amanah leluhur, banyak menggunakan alat-alat yang sifat modern, tidak bisa mengkaji diri sendiri. Kami juga itu memikir bahwa untuk ke depan kami harus banyak ngumpulkan warga. Antisipasi kami karena dari tahun ke tahun semakin banyak kumpulkan warga, dipaparkan aturan-aturannya agar tidak bisa dipengaruhi oleh pendatang-pendatang atau kemajuan teknologi. Tujuan kami itu untuk antisipasi agar walaupun dari tahun ke tahun menambah banyak yang datang, tetap adat terjaga. Di Baduy Dalam itu kemarin baru kami berbincang sama Sekdes Kanekes bahwa ketentuan tamu itu minimal gitu. Untuk menginap di Baduy Dalam diperbolehkan hanya 1 malam. Terus selain itu tamu paling pagi jam 7 harus meninggalkan kampung. Mengenai kamera, kami sudah berbincang sama Sekdes agar bisa dimengerti oleh semuanya. Yang namanya alat kamera drone kayak itu diperbolehkan hanya di perbatasan wilayah keluar. Kalau sudah masuk wilayah, kami memohon ke semua pihak yang mau kunjungan ke Sabah Budaya ke Baduy itu memohon jangan sampai dilakukan, karena kami merasa kalau ibaratnya disagawayahkan, kalau tidak ada aturan itu kekhawatiran kami kalau sudah kebebas-bebasan itu alat-alat elektronik itu berdampak berat bagi kami gitu. Maka kami kemarin merancang dan sudah dititipkan ke Sekdes agar supaya dimengerti oleh semuanya. Sedang diproses gitu kan. Ini kan salah satu peraturan yang cukup banyak diketahui orang Jakarta lah gitu kan. Kenapa di Baduy Dalam tuh kita nggak boleh foto? Kenapa tidak bisa diambil gambar atau dipoto? Tujuannya kami kalau memang sudah terekspos keluar kampungnya, orangnya, kesehariannya terekspos ke media umpamanya, disitulah mana keasliannya gitu. Maksud kami keasliannya, kemurniannya, inilah aslinya. Kalau pengen ke kami ke Baduy, silaturahmi ke Baduy, pengen ibaratnya Sabah Budaya ke Baduy, lihatlah secara langsung. Bila perlu sesuai dengan aturan adat, jalan kaki ke Baduy. Nah, kalau memang mereka malas karena sering naik transportasi, udah kebiasaan gitu, ya udah kalau memang malas nggak apa-apa. Kalau pengen ke Baduy Dalam, silahkan jalan kaki sesuai dengan aturan adat yang ada. Gitu aja kami. Dengan banyaknya tamu yang datang setiap akhir pekan, Sabtu Minggu, itu sebenarnya berdampak baik atau kadang ada juga sedikit mengganggu aktivitas orang Baduy Dalam? Kalau sekiranya tamunya positif dan pakai aturan-aturan adat yang sudah dituangkan di buku yang laporan, rapi-rapi, bisa kami geingkan, bisa kami tegur, aturan-aturannya ditaati oleh tamu-tamu dari luar. Itu kami selama bisa menghargai aturan adat yang ada, kami tergantung kebijakan, tergantung ini pemimpin keadatan gitu, tokoh kampung. Kalau memang tokoh kampung nanti sudah merasa ya udah mending tutup aja, udah kewalahan ini ibaratnya, ya tergantung kebijakan tokoh kampung. Sedangkan kalau menurut kami
masyarakat yang sekiranya kesehariannya memang mayoritas bertani, kalau hanya tani di ladang tidak ada sampingan, kurang begitu menyukupi tentang kebutuhan keluarga. Kalau memang ada tamu, di sisi lain kami khawatir, tapi di sisi lain kami memikirkan masyarakat yang masyarakat kecil. Lumayan ibaratnya kalau ada tamu mandu, bawa porternya, bawa apanya, nanti mereka bisa hasil dari situ, menjual kerajinan tangan, itu masyarakat bisa hasil dari situ. Jadi merasakan dengan adanya banyak tamu, masyarakat itu merasa bermanfaat, gitu, bermanfaat dengan ayana memerintahkan bawa porter, gitu kan. Nah itu menambahlah kebutuhan gitu. Terus di sisi lain, kalau memang ibaratnya kita di-cut sama sekali tidak bisa itu, nggak bisa, karena paling kalau memang istilahnya, kalau memang kami tidak ada kebijakan dari pemimpin kami, paling juga dikurangi gitu, dibatasi. Nanti tamunya ini tergantung pemimpin, kebijakan pemimpin sebetulnya. Padahal pada akhirnya tamu ini ya semacam ini ya maksudnya bisa berdampak baik dan berdampak buruk, tergantung batasan. Tergantung batasan itu ya. Iya. Ya, mungkin ini salah satu topik yang selalu aku bahas di Sabda Bumi ya. Itu adalah perubahan iklim atau mungkin perubahan cuaca. Yang itu yang mengakibatkan banyak bencana banjir dan hujan nggak menentu, kekeringan parah, panas yang makin bertambah gitu kan. Itu kan terjadi di seluruh bumi kan ya, dimanapun dan nggak mengenal masyarakat apapun kan ya. Dan sebenarnya kan tadi kan Ayah sudah cerita banyak kayak kalau misalnya perubahan iklim ataupun alam yang sesuatu yang apa ya kayak yang bencana itu karena ulah manusia sendiri kan gitu kan ya. Kebanyakan gitu kan ya. Dan alam tuh nggak diam gitu kan. Jadi, tapi sebenarnya aku pengen tahu sih dari pandangan Ayah sendiri ya. Maksudnya untuk masa depan kita lah gitu, maksudnya untuk generasi ke depan yang mungkin lingkungan kita kan semakin Indonesia tuh di berbagai masyarakat adat hutan yang diambil, dihancurkan gitu kan. Banyak mereka kehilangan wilayah adat gitu kan. Untuk nasib kita lah atau mungkin nggak hanya seluruh dunia tapi Indonesia sendiri. Ayah sebenarnya optimis nggak dengan generasi ke depannya gitu? Kalau membahas mengenai alam, kami sedih, sangat sedih sekali. Sangat sedih. Karena hanya bisa bicara, hanya bisa ngomong, tapi pelaksanaan manusianya, tanggung jawabnya tidak ada. Dan tidak hanya sekadar dilaksanakan, hanya tanggung jawab dilaksanakan hanya sekadarnya. Maka kami semakin khawatir. Soalnya di riwayat Baduy mengenai alam iya, kalau memang sudah manusianya tidak bisa diatur, tidak bisa digoingkan, tidak bisa ibaratnya dikasih semacam wangsit dari leluhur. Nah itu akhirnya alam itu tidak bisa ditawar lagi, tidak bisa ditawar lagi. Jadi kalau umpamanya manusianya bisa jaga jarak, bisa merasakan, bisa tergoingkan, itu masih, kalau kayak manusia mah masih ada kebijakan-kebijakan. Nah kalau memang ibaratnya sudah ulah itu udah berlebihan, ulah itu sudah ibaratnya sudah hampir tenggelam lah ininya, disitulah tinggal nasib generasi ini. Kami melihat pasrah. Alam kalau sudah bergerak, tidak tahu itu orang kaya, tidak tahu itu orang miskin, tidak tahu itu penjabat, tidak tahu itu masyarakat, digelar semuanya, akan ditenggelamkan kalau memang manusianya tidak bisa dikeringkan. Jadi kami merasa kalau ngomongin mengenai alam, lingkungan, sebenarnya sedih. Ya, hanya bisa ngomong, pelaksananya hanya sekadarnya, tanggung jawabnya menjaga alam hanya ala kadarnya. Ternyata hidup pikuk manusia yang numpang di muka bumi ini ternyata sagawaya. Banyaklah ibaratnya yang mesti kita jaga, ternyata gunung diruksak. Banyaklah tanah-tanah yang digali beberapa ribu meter kedalamannya ditebuk. Karena itu mencari kebutuhan, mencari materi. Nah situ maka kami kadang-kadang sedih. Dan kami tidak bisa lebih dari itu karena amanahnya untuk memaparkan tentang ngejaga alam. Memang udah seperti itu. Udah kadarnya seperti itu. Iya seperti itu. Tidak bisa berlebihan. Cukup
kami ngomong, cukup kami menggaingkan, cukup kami mengingatkan. Kalau memang ibaratnya manusia tidak sesuai dengan ini, tidak tanggung jawab, ya mau bagaimana juga harus pasrah kita, mau bagaimana juga. Kan kiamat mah ada, sebut kiamat kan begini. Ada segir ini alam belum waktunya. Artinya segir alam belum waktunya, bisa kiamat belum waktunya. Gitu. Bisa kiamat belum waktunya. Gitu. Kalau memang manusianya tidak bisa menjaga alam. Gitu. Pada akhirnya ya, tugas menjaga alam bukan hanya tentang masyarakat adat atau masyarakat Baduy, tapi kita semua yang di kota juga punya tugas. Keseluruhan punya tugas untuk menjaga itu alam. Gitu. Ini masih ada nggak kita harapan untuk memperbaiki ini semua ya, dengan kerusakan yang sudah terjadi banyak sekali sekarang ini? Masih ada peluang jika manusianya sadar, masih ada. Masih kalau kayak manusia masih ada kebijakan. Tapi kalau ini kalau kebijakanannya sudah sering sekali memohon, tapi ternyata manusianya tetap masih melakukan. Jadi sebenarnya ini kalau bahasa ininya ragu. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir yang selalu kutanyakan di semua narasumber Sabda Bumi kan. Sabda Bumi ini kan sebenarnya semacam kegelisahan aku lah dan teman-teman juga tentang keserakahan manusia yang semakin gak ada mengenal batasan, gak mengenal hubungan mereka dengan alam. Akhirnya itu terjadilah kerusakan lingkungan dan kerusakan kesenjangan sosial dan segala hal. Dan itu kan akarnya kan dari sebuah keserakahan, dan keserakahan itu kan muncul karena kita tidak mengenal arti kata cukup kan. Ya. Dan tadi kan aku nangkap banyak banget ayah membilang dan menyuarakan tentang manusia secara batin, dan tugasnya itu ya kita harus mengenal cukup apa adanya gitu kan. Menurut ayah gimana ya, maksudnya kayak orang kota gitu kan yang susah mengenal arti cukup, dan kita nggak mempunyai budaya tradisional dari leluhur lah gitu kan, yang kita susah mengenal arti kata itu. Gimana ya kita supaya orang kota itu bisa mengenal kembali tugasnya sebagai manusia, mengenal arti cukup, kalau dari pandangan ayah? Kami melihat kalau mengenai cukup, manusia sebelum dimasukkan ke liang lahat belum mengenal cukup sebetulnya. Berlimpah tetap masih ada aja, masih ada pengen nambah lagi. Rupanya manusia mah karena dengan kehidupannya ingin kepuasan, tetap itu pikirannya tidak bisa diopkan karena nafsu. Sebelum dikurepkan, dimasukkan ke tanah, tidak merasa puas, tidak merasa cukup. Sedangkan padahal sangat sederhana harusnya. Ketemu makan 3 hari, sehari 3 kali, dengan apa adanya yang ada, karena kita mayoritas bertani, ada lalap, ada ikan asin, keluarga sehat semuanya, negara aman, barang-barang stabil. Itulah harapan kita. Itu nggak usah terlalu banyak pemikiran. Jadi kalau pemikiran manusia mah pasti itu tidak ada kata puas. Jadi nafsu nambah seperti itu. Jadi kalau sebelum dimasukkan ke liang lahat, nafsu mah pasti tidak bisa dibatasi. Tapi harusnya tadi harus sadar diri gitu. Sadar diri, memang kita harus sangat sederhana, tapi sederhana juga selaras dengan aturan amanah leluhur, bahkan alam itu sudah menggariskan aturannya seperti itu gitu. Pada akhirnya kembali ke tentang gimana kita kembali sadar tuh. Sadar, ternyata harus sadar. Kalau tidak tumbuh kesadaran dari hati nurani kita masing-masing, bagaimana kita gitu. Bagian nafsu itu waduh sangat tidak puas segala apapun gitu. Tapi ternyata kalau kesadaran kita tumbuh, kita mikir latar belakang masa depannya bagaimana, ternyata dari situlah kita terikat. Dan kalau di Baduy mah karena ini aturan adat, akhirnya tersekatlah dengan aturan itu gitu, untuk mengurangi jangan sampai ibaratnya kita luar batas ini. Dialog dengan Ayah Karmain membuat saya sadar bahwa pada akhirnya keserakahan dan bencana besar mungkin akan terjadi. Tetapi bukan berarti kita meninggalkan tugas kita sebagai manusia. Masyarakat Baduy percaya bahwa obat dari keserakahan adalah jeda. Kalau kata Ayah, kita perlu berpuasa. Dalam artian merenungkan kembali peran kita di alam ini. Pada akhirnya dari segala percepatan yang semakin terjadi sekarang ini, manusia harus kembali berani hidup lambat sambil merenungkan apakah yang sebenarnya kita kejar. Ayah Karmain bilang kalau tugas masyarakat Baduy adalah tapak di wiwitan, di mana itulah porsi peran mereka dalam alam semesta ini.
Mungkin pertanyaan yang harus kita renungkan sekarang adalah, apa peran kita sebagai manusia kota? Ini yang dibicarakan tadi kami ingat, karena ini berkewajiban kami hidup di Wiwitan untuk memaparkan ke semua pihak, suku, bangsa manapun. Kami harus sekarang ini harus hati-hati, jaga lingkungan. Kami mah ngobrol mah sampai di sini. Yang penting dimengerti oleh semua pihak supaya tergeing umat semuanya, jangan sampai kebablasan. Benar. Ya, atur kami maaf kekurangan-kekurangannya. Kami juga manusia biasa, tidak lepas dari kesalahan. Mohon maaf bila kelebihan dan kekurangan pasti itu manusia. Kami maaf sampai di sini. Jadi kami mungkin sampurasun. Rampes ya. Ya, mungkin sampai di sini. Terima kasih banyak ya. Semoga kita semua manusia kembali merasa cukup lah ya gitu. Terima kasih banyak ya Karmain. Sama-sama. Oke teman-teman, itu untuk episode hari ini, dan mungkin saya mau berterima kasih juga untuk Project Multatuli yang sudah mendukung episode ini, dan mungkin kalian yang ingin membaca secara detail tentang artikel tentang mitigasi Baduy terhadap pandemi atau situasi Baduy dalam masa pandemi COVID-19 bisa langsung di website Project Multatuli untuk membaca lebih lengkapnya. Project Multatuli juga menghadirkan berbagai laporan masyarakat adat lainnya, dari isu pangan, turisme, generasi, sampai perampasan wilayah adat. Di era krisis iklim ini, narasi masyarakat adat semakin relevan. 80% biodiversitas bumi ini dilindungi oleh masyarakat adat. Apa yang terjadi terhadap masyarakat adat akan mempengaruhi eksistensi kita semua. Kunjungi serial masyarakat adat di website Project Multatuli untuk membaca lebih lanjut. Terima kasih and see you on the next episode.